Siapa dia? Kok berani sekali kentutin Alkitab? Alkitab ini adalah firman Tuhan. Tidak boleh sembarangan. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Nah saudaraku, kita masih membahas mengenai seorang mukallaf yang kentutin Alkitab. Alkitab ditaruh di pantatnya, lalu dikentutin. 3 kali dia letakkan Alkitab di pantatnya. Dan dia ingin menentang Tuhan. Apakah dalam waktu sebulan Yesus mengazab dia atau tidak? Nah Bapak Ibu, kita mendengar dan sangat sering kita dengar di mana para mukallaf yang dulunya Kristen atau Katolik, terus orang itu berkata, saya mendapatkan hidayah. Saya mendapatkan hidayah sehingga saya harus meninggalkan agama keluarga, agama orang tua, atau istilahnya agama nenek moyang, lalu berpindah haluan. Nah Bapak Ibu, seharusnya ketika seseorang mendapatkan hidayah, yang pertama sekali dibuktikan, dilihat oleh orang-orang di sekitarnya, atau dalam bahasa lain kalau sekarang itu adalah di media sosial. Yang pertama sekali orang akan melihat bagaimana tingkah lakunya. Adakah perubahan atau tidak? Ya, kalau dia dulu hidup di masa di dalam kekristenan, waktu dia beragama Kristen dulu dia hidup baik, mengajarkan kasih, hidup penuh dengan kesabaran, hidup penuh dengan kedamaian, sukacita, dan terpancar di wajahnya selalu senyum, selalu sukacita, tanpa menghasut, tanpa ada kebencian, tanpa ada iri hati, tanpa ada dengki terhadap agama apapun. Habis itu, begitu dia berkata, saya mendapatkan hidayah dan keluar dari agama Kristen, masuk ke agama lain, ternyata di agama itu kita melihat yang sebaliknya, yang kita lihat dulunya dia waktu di agama Kristen. Apa itu sebaliknya? Hidup tidak karu-karuan. Maksudnya apa Bang Pendi? Penuh dengan kebencian. Bapak Ibu, saya belum pernah melihat ada orang yang meletakkan Alkitab di pantat. Termasuk preman ya. Belum pernah kita temukan daripada seorang preman yang berani meletakkan Alkitab di pantatnya. Nah artinya Bapak Ibu, seorang preman saja itu mengedepankan adab kadang-kadang. Sopan santun, dia tahu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan. Apalagi ini menyangkut keyakinan yang dia tidak imani, yang dia tidak yakini. Nah saudara, selama seminggu si mukallaf itu memposting bagaimana dia menghina Alkitab. Alkitab ditaruh di pantatnya lalu dikentutin. Nah, berjalannya waktu, hari ke hari, lepas hari, lepas hari, lepas hari. Dalam 2 hari ini viral dan booming. Nah apa yang terjadi? Dia dalam keadaan ketakutan, was-was, gelisah, dihantui dengan rasa takut, dihantui dengan rasa bersalah, dihantui dengan rasa berdosa. Nah lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Postingannya dihapus. Nah sebelum viral, ya dia merasa bangga. Merasa bangga dia bisa kentutin Alkitab. Siapa dia? Siapa dia? Kok berani sekali kentutin Alkitab? Alkitab ini adalah firman Tuhan. Tidak boleh sembarangan. Memang bagi kebanyakan orang Kristen tidak masalah mau dibakar Alkitab, mau dicampakkan, mau dikasih kotoran segala macam, tidak masalah. Tetapi bagi kita yang benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai kasih itu sangat tidak boleh. Kita harus menghormati. Kalau kamu tidak imani ya silahkan, itu hak kamu. Tetapi kamu harus menghormati. Kamu harus mengedepankan adab, budi pekerti, harus mengedepankan kasih. Tetapi bagaimana dia kasih, hidupnya sekarang sudah di luar kasih. Nah Bapak Ibu, ada beberapa komentar saya melihat, udahlah Bang Pendi biarkan saja. Memang saya setuju juga. Tetapi apa yang dia lakukan itu fatal sekali akibatnya. Kalau kita tidak mengingatkan, maka akan terjadi hal yang lebih konyol lagi. Nanti dia sendiri yang akan tanggung akibatnya. Nah dengan kita mengingatkan, siapa tahu
dia bisa bertobat. Dia bisa kembali ke jalan yang benar. Nah, inilah yang dinamakan dengan hidayah. Hidayah itu kalau hidup orang tersebut dulunya dalam huru-hara, mabuk-mabukan, pesta pora istilahnya, suka berzina, melakukan segala pelanggaran, melakukan dosa, melakukan kesalahan. Begitu orang itu sudah bertobat, sudah mendapatkan hidayah, hidupnya itu diubahkan. Ada perubahan di dalam hidupnya, ada perubahan di dalam tingkah lakunya, ada perubahan di dalam tutur katanya. Dan hidupnya itu mencerminkan sifat-sifat apa yang diajarkan oleh satu kitab atau yang diajarkan oleh satu agama misalnya. Karena semua agama tidak ada yang mengajarkan hal-hal yang buruk. Semua agama menjunjung tinggi norma-norma, nilai-nilai agama itu sendiri. Saling menghormati, saling menghargai. Tidak pernah mengajarkan hal-hal yang jelek, hal-hal yang di luar kewajaran. Bang Pendi, kita sering melihat agama ini bla 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 bla. Itu oknumnya Bapak Ibu. Ya, oknumnya itu. Nah, tetapi bila juga ada agama yang mengajarkan hal yang tidak wajar, ya tinggalkan agama itu. Ya, tinggalkan agama itu. Bila gara-gara agama, hidup kita tidak karu-karuan. Hidup kita tidak toleransi. Hidup kita tidak bisa saling mengasihi. Hidup kita tidak bisa saling menghormati. Hidup kita tidak saling menjaga. Hidup kita tidak saling berbagi. Ya, tinggalkan agama itu. Buat apa ada kita menganut agama yang membuat kita terkotak-kotak. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Ya. Dengan aturan yang begitu mengikat kita. Nah, seolah-olah ada orang yang buat aturan untuk orang lain, sementara orang itu tidak pernah memikul aturan itu sendiri. Jadi aturan itu dibebankan untuk orang lain, sementara orang itu sendiri tidak memikulnya, Bapak Ibu. Jadi untuk apa kita ikutin? Nah, kembali lagi saudaraku, bila gara-gara agama membuat hidup kita terkekang, membuat hidup kita sulit sekali bergerak, membuat hidup kita suka menghina orang lain, suka membenci orang lain, suka mengata-ngatain orang lain, suka meremehkan orang lain, tidak bisa menghormati orang lain, tidak bisa toleransi, ya tinggalkan agama itu. Masih banyak agama atau keyakinan-keyakinan di bangsa dan negara ini yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Saling mengasihi, saling menolong, saling membantu. Ya, kita dari kecil diajarkan ketika bertemu dengan orang yang lebih tua harus menghormati. Nah, yang lebih tua harus bisa menghargai yang lebih muda. Nah, itu diajarkan. Nah, jadi di semua agama juga mengajarkan hal demikian. Tapi bila ada agama, ketika kamu bertemu dengan seseorang yang di luar keyakinanmu, di luar agamamu, kamu mepet dia ya, kamu pepet dia sampai dia jatuh ke jurang. Tinggalkan agama itu. Ya, tinggalkan agama yang bisa membuat saudara tidak nyaman tinggal di dalamnya, tidak nyaman berada di dalamnya. Nah, kalau saya, saudaraku, setelah saya mendapatkan hidayah, ya, di mana hidup saya dulu hidup dalam tidak karu-karuan. Hidup penuh dengan, ya kalau saya pikirkan malu sekali. Itu waktu saya belum mendapatkan hidayah. Tetapi setelah saya mendapatkan hidayah, itu Tuhan ubahkan. Saya diubahkan. Dan saya merasakan ada perubahan yang luar biasa. Nah, ini selalu saya bagikan di saat saya melakukan penginjilan, Bapak Ibu. Ya, kemanapun saya pergi ketika melakukan penginjilan, saya selalu bersaksi bagaimana hidup saya dulu. Lalu bagaimana perubahan itu terjadi pada diri saya. Nah, akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu saya ceritakan di mana kita hidup di dunia ini hanya sementara. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kemana kita? Dan di mana kita? Dua tempat yang lagi menunggu setiap umat manusia, surga dan neraka. Nah, di mana dua tempat itu yang menentukan adalah kita sendiri. Tuhan sudah memberikan pilihan.
Dan free will itu diberikan mutlak kepada kita. Kita mau pilih A atau mau pilih B, itu terserah pada kita. Tuhan tidak pernah memaksa kita supaya kita harus memilih A atau kita harus memilih B. Tidak. Yang Tuhan katakan, surga ada, neraka ada, terserah kamu sekarang. Kamu mau pilih surga atau pilih neraka? Nah, dalam penginjilan Bapak Ibu, saya selalu berbicara seperti ini terhadap orang-orang yang saya injili. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, ada banyak orang bertobat melalui kesaksian hidup saya. Melalui hidayah yang saya dapatkan di dalam Yesus Kristus. Melalui hidayah yang saya dapatkan di dalam firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan itu mengubah tingkah laku saya, karakter saya, hidup saya. Langsung perubahan itu bisa saya rasakan setelah saya percaya kepada Yesus Kristus. Dulunya Bapak Ibu sama dengan si mukhalaf ini. Hidup saya dan hidup teman-teman saya dulu juga seperti itu. Suka wah. Nah, jadi saudaraku, saya ceritakan kepada orang yang saya injili. Tidak ada di antara kita yang mau masuk neraka, tidak ada. Walaupun surga dan neraka sudah Tuhan sediakan, secara otomatis kita tidak mau masuk neraka. Lalu kita harus bagaimana supaya kita bisa masuk surga? Ya, firman Tuhan katakan di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini harus kita pilih masa hidup kita di dunia ini. Lalu di ayat yang lain, Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Elohim akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita ingin memperoleh hidup yang kekal di surga, kita harus percaya kepada firman yang hidup. Firman yang nuzul, yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi daging. Firman yang hari-hari ini kita melihat dihina, diolok-olok, dicaci maki saudaraku. Nah, jadi Bapak Ibu para pecinta Sinar Habaget atau orang-orang di luar kekristenan yang setiap hari hadir di kolom komentar kita. Ayo berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan jernih. Berpikir secara kritis. Apakah yang saudara lihat pada diri mukhalaf, khususnya mukhalaf yang satu ini dan mukhalaf-mukhalaf yang lain? Mereka sudah mendapatkan hidayah atau belum? Kalau belum, ya ajari mereka, didik mereka, bina mereka sehingga tingkah lakunya, adabnya, budi pekertinya tidak seperti si mukhalaf itu. Alkitab ditaruh di pantatnya. Itu adab, budi pekerti, sopan santun tidak ada sedikit pun. Ya, bawa dia kepada para alim ulama, para kiai, para majelis-majelis taklim supaya ada pembinaan sehingga ketika orang melihat benar-benar orang lain merasakan bagaimana rahmat lil alamin itu oleh orang di luar ini. Nah, baik saudaraku para pecinta Sinar Habaget, ingat Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan ingat juga saudaraku, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan umat manusia selain di dalam nama Yeshua HaMashiach. Terima kasih. Shalom alaikum bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMashiach. Waruah HaKodesh memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Mortadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar orang-orang di luar sana yang hidup dalam kegelapan mereka bisa menemukan terangnya Tuhan, bisa menemukan kebenaran, bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui pelayanan kita. Terima kasih.